Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Tari. Teman-teman, kali ini tuh kita mau bahas soal jerawat lagi. Jadi teman-teman, untuk video Tari, 2 kali Tari coba untuk upload video masak atau daily vlog. Terus di video berikutnya Tari akan posting video Agnes Story Tari. Baik, untuk kali ini Tari akan sharing hal-hal apa aja sih yang sebenarnya Tari lakuin sehingga berhasil menyembuhkan jerawat sampai nggak ada bekasnya sama sekali, teman-teman. Ini Tari sengaja pakai jilbab yang kayak gini biar kelihatan semuanya di muka bahwa jerawat itu benar-benar hilang. Cuma memang beberapa ada spot ya di muka Tari itu bekas jerawat dan memang lagi PMS begitu. Nah, teman-teman, kadang itu kita udah berusaha mengobati jerawat dengan segala pengobatan, jaga makan dan lain-lain, tapi ternyata jerawat kita nggak mau sembuh. Itu bukan karena obatnya nggak bekerja atau karena memang hormon kita yang memang dasarnya jerawatan. Terkadang bukan begitu. Banyak hal-hal atau kebiasaan yang nggak kita sadari sehingga jerawat yang ada di muka nggak mau pergi nih, teman-teman. Nah, kebiasaan apa aja sih yang buat jerawat kita jadi susah sembuh? Jangan salahin hormonnya yang ngerasa saya kan memang dasarnya jerawatan. Jangan begitu ya, teman-teman. Karena kita itu nggak sadar dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehingga jerawat nggak mau nyah dari wajah kita. Yang pertama, salah pengobatan. Nah, kadang kita itu kan suka sok-sokan ya, pakai yang alami-alami aja dulu, nanti kalau pakai yang alami kan gak ada efek sampingnya begitu. Akhirnya bukannya sembuh malah makin breakout begitu, teman-teman. Karena yang alami-alami itu kadang nggak cocok di wajah kita. Kita kan nggak tahu nih wajah kita cocok dengan bahan tersebut atau enggaknya. Jadi untuk tahu berhasil atau enggaknya, kita jadi coba-coba kan antara produk atau bahan alami A dengan bahan alami B. Kayak yang suka maskerin madu, yang suka nemplokin buah-buahan ke muka, bahkan yang ekstrimnya itu ada yang kasih obat total dari Pepsodent, teman-teman. Padahal itu tuh kan bisa bikin kulit wajah kita melepuh dan takutnya nanti malah kenapa-napa begitu. Bahkan dulu itu Tari pernah salah juga ya, teman-teman, pernah pakai yang namanya kulit pisang untuk muka karena dulu sih udah biasa ya kayak gitu. Cuma dalam kondisi jerawat sudah mati, kayak kita mau ngilangin bekas jerawat pakai kulit pisang, mungkin kalau kita rutin itu bisa ya, kayak yang dielus-elus sekuat tenaga dalam kulit pisangnya ke muka kita. Cuma kalau jerawatnya masih ada yang tumbuh dan bertekstur dan meradang, jangan dipaksain pakai kulit pisang, itu nggak akan mempan, teman-teman. Please bawa ke dokter, diobati sebenar-benarnya. Kebiasaan yang kedua adalah tidak sabaran. Kadang kita itu udah berobat nih sama yang ahlinya, cuma ngerasa kok udah sebulan gak ada perkembangan ya, kok udah 2 bulan gak ada perkembangan ya. Ya mungkin memang berproses, teman-teman. Yang penting kita itu tahu dulu bahwa saat pengobatan kulit nggak makin breakout, nggak makin parah begitu. Atau nanti coba ditanyakan deh ke dokternya, kenapa belum ada kemajuan dok gitu, mana tahu nanti dosis obatnya mau ditambah atau obatnya mau diganti, kan bisa aja. Yang jelas kalau teman-teman sudah berobat apalagi dengan yang ahlinya, jangan suka gonta-ganti. Tolong selesaikan satu dokter dulu. Kalau rasanya 1-2 bulan memang nggak ada hasil, tunggu 3 bulan deh, mudah-mudahan ada hasil. Karena kan tiap orang itu punya kondisi wajah yang berbeda-beda. Ada yang bandel, ada yang memang mau cepat diobatin, atau ada yang salah dari teman-teman, kenapa obatnya nggak mau berfungsi di wajah teman-teman begitu. Poin yang ketiga adalah kebiasaan buruk suka megang wajah, suka pencet-pencet komedo atau jerawat. Jadi teman-teman, Tari itu mau cerita. Pertama kali Tari ke dokter nanah, Tari itu waktu konsultasi suka gini, nopang pipi pakai tangan. Padahal kan Tari nggak tahu nih kondisi tangan Tari bersih atau enggak, karena kan dari luar masuk ke klinik langsung pegang muka, templokin tangan ke muka. Nah itu kebiasaan yang salah, teman-teman. Kita nggak tahu di tangan kita ada kuman apa aja, sedangkan muka kita sensitif nih. Dari situ bisa buat jerawat kita makin susah sehat dan si jerawat betah di muka.
begitu. Coba deh ilangi kebiasaan yang namanya pegang-pegang muka. Anggap aja tangan kita ini kotor selalu ya, walaupun udah cuci tangan. Jadi kita nggak akan pegang-pegang muka. Mudah-mudahan jadi lebih terkontrol dan jerawat atau muka kita jadi lebih bersih dari bakteri-bakteri yang ada di tangan. Apalagi kan sekarang lagi pandemi ya. Insya Allah tangan akan tetap terjaga, tapi tetap tahan, jangan suka pegang muka. Kayak yang pakai kerudung itu jangan sampai gini, karena tari itu dulu kadang kan kita malu ya teman-teman, karena jerawatnya udah terlalu banyak di muka. Tari itu dulu sampai yang pakai jilbab tutup 3/4 dari pipi, padahal pipinya gede, tahu-tahu orang bilangnya tirus, padahal itu ditutupin pakai jilbab biar nggak ketara jerawatnya sampai ke belakang. Dulu itu jerawat Tari sampai yang ke belakang sini, sampai yang ke bawah dagu teman-teman. Ke bawah dagu itu tumbuh jerawat merah-merah besar, dan kalau kita pakai peniti itu berasa tuh nyangkut di sini untuk jerawatnya. Terus hati-hati dalam pemakaian topi, kerudungnya dipastikan bersih. Kalau bisa, kalau ada yang nggak pakai hijab nih, pakai poni, nggak usah pakai poni dulu deh. Skip dulu untuk poninya, mending kita bersihkan dulu area wajahnya dari hal-hal yang bisa menumbuhkan jerawat di sana. Terus teman-teman, jaga kondisi mukanya jangan sampai keringetan atau lembab. Kayak abis olahraga gitu ya. Ya udahlah ya, dilap aja mukanya, karena sebenarnya dari dokter Nana itu kemarin sih nggak menyarankan olahraga yang sampai keringat berlebihan. Itu bisa berefek buruk ke kondisi jerawat kita teman-teman, karena kan di dalam keringat itu banyak bakteri ya. Mungkin gara-gara itu juga jerawatnya jadi makin meradang. Untuk yang pakai kerudung, kalau bisa ya udah kebelakangin aja gitu, nggak usah tutup mukanya, biar jerawatnya lebih lega, gampang berproses untuk sembuh. Dan masker, sekarang kan lagi pandemi, kemana-mana mesti pakai masker ya teman-teman. Jujur sih dulu waktu pertama kali Tari ke dokter Nana, Tari pakai masker, dan itu ternyata nggak boleh teman-teman. Dokter Nana bilang kalau kita pakai masker, jerawat di dalam itu kondisinya akan lembab dan makin susah sembuh karena bakteri berkumpul di sana. Tapi mau nggak mau sekarang itu kan mesti pakai masker kemana-mana ya. Ya semoga teman-teman itu jaga kebersihan masker dan mukanya, sering-sering diganti maskernya, atau kalau memang nggak ada keperluan mending di rumah aja, kita fokus untuk obatin jerawat dulu. Nah, poin yang terakhir adalah ini paling penting teman-teman. Udah jaga kondisi muka dari lembab, dari keringat, udah obat pakai dokter, udah pokoknya ngelakuin yang bener semua. Tapi ternyata jerawatnya masih tumbuh. Kenapa? Ini dia. Teman-teman itu harus coba jaga makannya dulu. Kalau nggak bisa jaga makan yang 3 kali sehari, coba ganti sarapannya aja. Tari itu teman-teman waktu masa pemulihan jerawat itu dalam 3 bulan full memang yang jaga makan. Waktu itu ya, memang yang jaga makan. Gak boleh yang namanya makan pedas, makan santan, makan minyak dan lain-lain yang sudah Tari sebutkan di video sebelum-sebelumnya, karena itu memicu tumbuhnya jerawat. Begitu. Lalu Tari makan apa? Ya udah makan yang sehat-sehat aja. Kan banyak yang sehat teman-teman. Ada sayur pakai tempe, ayamnya digoreng nggak apa-apa lah ya. Lagian ayam mau diapain lagi? Nggak enak kalau cuma direbus kan. Yang penting teman-teman itu kontrol, jangan sampai yang berlebihan. Nah untuk kayak yang manis-manis itu ya udah stop aja, nggak apa-apa, stop aja 3 bulan. Nah mana tahu kalau ada yang mau diet sekalian tuh bisa turunin berat badan. Sekarang Tari tuh makannya udah ngawur teman-teman, tapi Tari selalu berusaha konsisten untuk menjaga makan pagi atau sarapan dengan yang sehat-sehat, kayak yang makan telur rebus, makan ubi rebus, jus aja gitu. Kenyang nggak Tari? Ya rasanya kenyang-kenyang aja sih, karena kan semuanya berasal dari pikiran kita. Kalau kita ngerasa lapar ya kita nggak akan kenyang dengan apa yang kita konsumsi di waktu itu. Padahal itu sehat teman-teman dan bagus untuk kondisi wajah kita. Terus, nah poin yang kelima adalah
pastikan teman-teman rajin bersih muka. Misalnya kalau tiap habis dari luar rumah, habis pulang kerja, biasain untuk cuci muka ya. Karena kalau muka kita nggak bersih, pasti jerawatnya tumbuh lagi dan nggak akan mau sembuh. Nah, misalnya hari ini kita terpaksa tuh make upan karena ada acara. Nah, tips kalau ngerasa sekali nggak cukup, cuci 2 kali dengan sabun cuci mukanya. Begitu. Nah, kalau misalnya hari itu kita terpaksa make upan nih karena ada acara apa yang benar-benar terpaksa untuk make upan, ya kalau bisa jangan lama-lama gitu kondisi mukanya dengan keadaan makeup yang tebal atau foundation yang tebal. Maksimal 3 jam, kayaknya 5 jam udah cukup teman-teman. Bersihkan aja mukanya dengan sabun muka yang dikasih dokter. Dan yang paling penting kita harus yakin kalau jerawat kita itu akan sembuh. Ini kan penyakit, yang namanya penyakit insya Allah pasti akan sehat. Ada usaha dan ikhtiar sekarang, obatnya telaten lagi, dan tetap menjaga hal-hal yang harus kita kontrol. Jangan sampai kita ngelakuin kebiasaan-kebiasaan yang buat jerawat bisa tumbuh lagi. Terus jangan suka ngaca juga, karena kalau kita suka ngaca kan malah kepikiran jadinya, wah jerawatnya ternyata nggak mau sembuh, nggak mau hilang, masa dari kemarin gini-gini aja. Ini tadi sengaja pakai jilbabnya agak memperlihatkan kondisi muka yang bundar, karena memang sesembuh itu sekarang jerawatnya teman-teman. Ini memang ada, ini yang di sebelah kanan memang ada bekas jerawat bulan lalu, masih belum hilang. Karena kan tari itu pakai krim malamnya sekarang tuh suka jarang ya. Sebenarnya krim malam itu bagus untuk ngilangin bekas-bekas jerawatnya teman-teman, cuma kadang udah males gitu, yang penting udah cuci muka rasanya ya udah tidur langsungnya, lupa pakai krim malam. Terus kondisi muka aman, nggak ada bopeng. Ini agak perlu sentuhan dari alatnya mikrodermabrasi biar warnanya lebih merata aja sih. Baik, mungkin itu dulu ya video dari kali ini. Semoga membantu teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.